Dulu itu rame banget ini kayak Sirsak itu ada penghuninya, Sirsak itu ada ininya untuk memberikan angka-angka. Memang beliau mengakui bahwa itu sangat pasaran dan ada pemikiran beliau juga. Halo pemirsa Kantil TV, kali ini kita bertemu lagi di studio Kantil TV dan narasumber yang kami undang sebetulnya sudah deal kemarin, cuman ada halangan yang memang beliau tidak bisa sampai hadir di sini. Dan untuk itu beliau pun menceritakan segala apa yang beliau alami kepada saya dengan maksud untuk saya yang membicarakan perihal peristiwa-peristiwa yang beliau alami pada waktu dulu. Dan untuk kalian yang belum like, subscribe, and share, silakan sekarang, karena dengan itu channel kami akan tetap berkembang dan akan selalu menjadi info yang berguna buat kalian semua. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 90-an. Beliau pada waktu itu sedang gemar-gemarnya, ya sedang rame-ramenya ya kayak Toto Gelap itu. Bahkan karena beliau ingin sekali memenangkan lotre itu, sehingga beliau menggunakan berbagai macam cara untuk dapat angka yang jitu, sehingga beliau berpikir bahwa akan kaya dengan kenanya angka itu. Walaupun kita tahu semua dan kita sepakat semua, itu tidak akan pernah ada. Dan itu sama sekali bohong, bahkan itu hanyalah harapan yang menjanjikan. Kenyataannya, banyak sekali orang-orang yang seperti beliau. Dan kita jangan sampai untuk melakukan hal-hal itu, atau kecanduan yang namanya dengan Toto Gelap. Suatu hari beliau mendapat kabar dari teman-temannya bahwa ada satu tempat yang katanya itu bisa memberikan angka-angka. Katakanlah ada hal-hal demi atau apapun yang akan memberikan angka-angka yang gitu. Sehingga beliau dengan sigap, beliau mengunjungi tempat itu sendirian. Bahkan beliau pun membawa unak-aniklah syarat-syarat yang dikatakan oleh teman-temannya itu, harus bawa inilah, harus bawa itulah, harus bawa inilah, ke sebuah tempat yang memang sangat menyeramkan sekali. Itu di sebuah hutan yang di sana beliau menyampaikan kepada saya tujuannya itu untuk bersemedi di bawah pohon sirsak. Ini dulu itu rame banget ini, kayak sirsak itu ada penghuninya, sirsak itu ada ininya untuk memberikan angka-angka itu. Sehingga beliau bertekad bulat untuk datang mengunjunginya, serta berharap ingin diberikan angka-angka itu untuk pasangan lotre. Ketika beliau sampai di tempat itu, seram sekali. Memang beliau mengakui bahwa itu sangat pasaran, dan beliau juga ingin kembali lagi gitu, karena tempat itu betul-betul sangat angker gitu, dan terasa gitu aura-aura bisnisnya sangat kental sekali. Bahkan dia sempat berpikir, wah ini nggak mungkin Pak, ini saya lakukan, ini sangat serem sekali, ini beresiko juga, karena pikirannya dia datang sendiri. Tapi karena tekadnya itu yang karena sudah kecanduan itu yang namanya itu, akhirnya beliau pun memaksakan diri. Pada saat itu menurut beliau jam 11 malam beliau datang
dan beliau berpikir bahwa jam 12 malam beliau akan duduk bersila di sana dengan meminta kepada apalah yang namanya demit siluman yang ada di sana gitu ya, untuk memberikan angka-angka jitu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sekitar jam 1:30 kata beliau, itu bisa diperkirakan 1:30, itu ada bayangan yang besar sekali. Bahkan beliau sampai bergetar gitu, panik, ingin lari, cuman kakinya kayaknya nggak bisa. Jadi pada waktu itu katanya beliau itu bukan berani, cuman kaki beliau itu betul-betul sudah tidak bisa diangkat gitu. Sulit sekali. Bahkan beliau menahan kesadarannya juga sangat berjuang untuk itu. Dengan bayangan yang tinggi besar dan dengan muka yang seram banget kata beliau. Dia hanya si makhluk itu hanya berkelebat dan berhenti sejenak. Menatapnya, tidak berkata apa-apa dengan muka yang rusak darah. Beliau memejamkan mata pada saat itu, terus memejamkan mata, tapi entah apa yang terjadi, karena ketika semakin dipejamkan itu mata, semakin terlihat jelas makhluk itu. Ada selang 2 menit atau 3 menit menurut beliau makhluk itu menghilang. Beliau bernapas juga. Bahkan beliau tidak ingat apa tujuan yang ingin disampaikan. Beliau tidak ingat. Karena panik, karena serem, beliau tidak ingat. Dan pada saat itu beliau pun memutuskan untuk pergi. Cuman karena masih lemas gitu ya, karena kekagetan itu beliau menarik napas, berhenti sejenak. Selang beberapa menit, ketika beliau memikirkan untuk pulang atau berniat untuk pulang, nah di situ dari pohon sirsak itu muncul tangan yang berukuran besar. Nah itu, dari situ beliau udah pasrah, tapi panik, serem, dan nyaris nggak sadarkan diri karena tangan itu yang begitu besar. Beliau sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi karena semakin itu tangan itu semakin terlihat dan rasanya ingin mencekiknya gitu. Perasaan beliau itu katanya ingin dicekik oleh makhluk itu yang pada saat itu terlihat hanya tangannya saja. Nah akhirnya beliau nggak sadarkan diri, bahkan nggak tahu apa lagi yang terjadi pada malam itu. Beliau terbangun di siang hari dengan keadaan basah kuyup karena sebetulnya malam itu hujan besar sekali. Walaupun beliau tidak merasakan hal itu. Ini aneh sekali. Tapi ini betul-betul dialami oleh beliau. Dan beliau juga berpesan kepada semua penonton Arkil TV dimanapun berada. Jadi tolong hindari hal-hal yang itu. Jauhi hal-hal yang seperti itu, karena itu hanyalah memberikan harapan. Kita tidak bisa sukses dengan cara yang segampang itu. Dan kita tidak bisa mempunyai harta yang melimpah dengan cara seenteng itu. Itu hanya jebakan-jebakan setan. Beliau juga sampai hari ini beliau insaf, dan beliau hari ini sudah bekerja di luar kota. Dan beliau juga tadinya mau hadir karena ada alasan tertentu. Jadi beliau tolong sampaikan, karena ini adalah bermanfaat disampaikan. Ada pesan moral yang sangat tinggi. Ada pesan yang sangat mendalam dari beliau bahwa hindari hal-hal seperti itu. Jangan terjebak
Beliau berkata jangan terjebak karena semua hal-hal yang seperti itu hanya menjanjikan harapan. Nah pemirsa Kantil TV, mungkin cerita itu bisa menjadi bermanfaat atau itibar buat kita semua. Bahwa hal-hal yang seperti itu hanyalah jebakan dan hanyalah harapan belaka. Dari kasus semacam ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebaik-baiknya kita hindari hal-hal yang madarat, hal-hal yang mubazir, dan hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Untuk episode kali ini, Kantil TV menyajikan peristiwa seperti itu. Dan mohon maaf ke penonton semua, karena narasumber yang kami undang malam ini, beliau tidak berkenan hadir karena betul-betul ada kepentingan yang sangat urgent. Jadi, sampaikan ke penonton, mohon maaf, dan ingat pesannya, tidak sampai terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Ikuti episode selanjutnya, masih di Kantil TV.